Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git mau membahas soal latihan UN Fisika untuk SMA. Ini soal dari belajar online tanggal 16 Maret 2020. Soal 1. Sebuah bola bermasa 200 gram dipukul mendatar dengan kecepatan 10 meter per second dari atas sebuah meja yang tingginya 2 meter seperti pada gambar berikut ini. Dari pernyataan-pernyataan berikut ini, pernyataan yang benar berkaitan dengan gerak bola tersebut adalah, jadi untuk gerak seperti ini, gerak setengah parabola ya, ini untuk jarak mendatarnya, itu X adalah kecepatan dikali waktu. Sedangkan untuk ketinggiannya itu H sama dengan setengah gravitasi kali waktu kuadrat. Di sini sudah saya tuliskan yang diketahui masanya 0,2 kg, kecepatannya 10 meter per second, dan ketinggiannya 2 meter dari sini ya. Berarti untuk langkah yang pertama H sama dengan setengah GT kuadrat ini dimasukkan 2 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Tuh. Berarti ini 2 sama dengan 5T kuadrat, maka T kuadrat sama dengan berapa tuh? 2 per 5 gitu ya. Sehingga di sini T adalah akar dari 2 per 5. Nah, setelah dirasionalkan dapat waktunya adalah 1/5 akar 10. Artinya apa? Artinya bola sampai di tanah dalam waktu 1/5 akar 10 second. Berarti nomor 4 benar ya. Lalu yang kedua, menghitung jaraknya. X sama dengan V kali T. V-nya 10 meter per second. Terus dikali waktunya adalah 1/5 akar 10. Sehingga X sama dengan 10 dibagi 5 tuh 2 ya, 2 akar 10 meter. Gitu, jadinya bola akan jatuh 2 akar 10 meter di depan kaki meja. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4 yang B. Soal 2. Dua buah benda A dan B masanya masing-masing 6 kg dan 3 kg saling dihubungkan dengan tali melalui katrol seperti gambar berikut. Jika massa katrol diabaikan, benda A dan meja tidak ada gesekan, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali T adalah... Oke, di sini sudah saya tuliskan yang diketahui apa aja. Ada massa A, massa B, dan gravitasi. Lalu nanti geraknya ke kanan gitu ya, terus benda B-nya akan ke bawah. Untuk menghitung tegangan tali T, sebelumnya harus hitung percepatannya dulu, yaitu A sama dengan berat B dibagi massa A ditambah massa B di sini. Ya. Nah, berat B itu berarti massa B kali gravitasi. 3 dikali 10 itu 30 per, ini massanya ditambah, 6 ditambah 3 itu 9. Ini sama-sama dibagi 3, yaitu 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Kalau sudah dapat percepatannya, baru bisa menghitung tegangan talinya. Ini saya ambil sistem benda yang A ya. Ini ke kanan ada tegangan tali kan. Nah, ini berlaku hukum Newton kedua. F sama dengan M kali A gitu ya. F-nya gak yang bekerja. Di sini hanya ada tegangan tali aja. Berarti T sama dengan massa benda A dikali percepatan. Gitu. Berarti T sama dengan massa A-nya 6 kg dikali percepatannya tadi 10 per 3. 6 dibagi 3 itu 2, 2 kali 10 berarti 20 Newton. Jadi jawabannya yang C. Soal 3. Sebuah tongkat bermassa M panjangnya L pada saat diputar dengan salah satu ujung batang sebagai sumbu putar menghasilkan momen inersia sebesar 24 kg meter persegi. Momen inersia yang dihasilkan saat diputar dengan sumbu putar titik tengah panjang batang adalah... Jadi ini ada dua keadaan kan ya. Ketika diputar di salah satu ujungnya, momen inersianya itu 24 kg meter persegi. Nah, ditanya itu ketika diputar di tengah gini sumbunya. Jadi kalau batang homogen gitu ya, kalau diputar di ujung, itu persamaannya momen inersianya adalah I sama dengan 1/3 M
ml kuadrat gitu. Dengan M adalah masanya, L panjang batangnya gitu ya. Nah, sedangkan ketika dia diputar di tengah, itu momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Nah, dari mereka berdua ini otomatis kita bisa buatkan perbandingan ya. Anggap aja ini momen inersia 1, ini inersia 2. Ini kan sama nih ml kuadratnya, berarti dia perbandingannya 1/3 banding 1/12 gitu ya. Jadi I1 banding I2 sama dengan 1/3 banding 1/12. Ini berarti bisa dibalik. Tadi inersia yang pertama yang ketika diputar di ujung itu 24 ya. Berarti 24 per inersia 2 itu sama dengan 1/3 dikali 12/1 gitu ya. Ini dibalik. 12 bagi 3 itu 4. Ya kan, 12 bagi 3 4, berarti 24 per I2 sama dengan 4/1 gitu. Kali silang ini ke sana ya kan, dari sini otomatis inersia 2 itu sama dengan 24 dibagi 4. Jadi sama dengan 6 kg meter persegi. Jadi jawabannya yang A. Soal 4. Perhatikan gambar berikut. Pada sistem kesetimbangan benda tegar seperti tampak pada gambar, batang homogen AB panjangnya 80 cm dengan berat 18 Newton. Berat beban 30 Newton dan BC adalah tali. Jika jarak AC 60 cm, tegangan tali BC adalah... Oke, ini sudah saya tuliskan jarak AB dan AC-nya, kemudian gambar dulu diagram gayanya. Di sini ada beban 30 Newton, lalu berat batang AB, berarti di sini ya di tengah-tengah ini yaitu 18 Newton, ya kan. Di sini ada tegangan tali T gitu. Nah, karena si tali ini membentuk sudut, ya kan, miring dia. Ini harus dikonversi menggunakan vektor gitu. Ini ke sini, ke atas dan ke kiri. Itu kan ya. Nah, yang ke atas ini adalah T sin theta itu, sedangkan yang ke sebelah kiri adalah T cos theta. Dan cara menghitungnya itu menggunakan kesetimbangan benda tegar, itu torsi ya. Sistem torsinya harus sama dengan 0 gitu. Oke, yang pertama di sini ada T sin theta, dia ke atas kita anggap positif aja, jadi T sin theta dikali jaraknya ke titik tumpunya ini adalah si A-nya gitu. Anggap titik tumpunya adalah A, berarti jaraknya adalah AB gitu ya. T sin theta dikali AB, kemudian dikurang ini beban si 30 Newton, 30 kali jaraknya juga AB. Lalu di sini ada di tengah-tengah si 18 Newton ini, berarti 18 dikali jaraknya adalah setengah AB gitu. Karena dia berat batang kan, adanya di tengah-tengah. Dan lalu ini pindah ke ruas kanan ya, 18 dibagi 2 itu kan 9, berarti 30 AB tambah 9 AB kan ya. Nah, AB-nya boleh dicoret nih, karena punya semua, berarti T sin theta sama dengan 30 tambah 9 yaitu 39. Tinggal sin tetanya nih belum tahu. Oke, jadi untuk mencari sinnya kan tadi segitiga siku-siku ya dia. Dengan ini 80 terus sisi tegaknya ini 60 cm pakai triple Pythagoras, otomatis yang sisi miringnya adalah 100 cm. Nah, sin itu kan gimana? Trigonometri. Sin itu sisi depan dibagi sisi miring, 60 per 100 ya itu. Atau ini boleh dicoret kemudian disederhanain, sama-sama dibagi 2 berarti 3/5. Oke. Kalau sudah berarti tinggal disubstitusi ke yang tadi udah kita dapat, T sin theta berarti 3 dikali T dikali 3/5 gitu ya, sama dengan 39. Maka T sama dengan 39 dikali 5/3. 39 dibagi 3 itu 13. 13 dikali 5 sama dengan 65 Newton. Berarti jawabannya yang D gitu ya. Nah, terus kalau ada yang tanya, kok yang T cos theta-nya nggak dipakai? Karena ini sejajar dengan
batangnya gitu, sejajar dengan sumbunya juga. Jadi otomatis gaya yang T cos theta itu tidak berpengaruh terhadap sistem gitu ya. Soal 5. Sebuah benda berbentuk balok dimasukkan ke dalam cairan A 2/3 bagian muncul di atas permukaan. Tetapi bila dimasukkan ke dalam cairan B 1/4 bagian muncul di atas permukaan, maka perbandingan massa jenis cairan A dan B adalah. Jadi menghitungnya bisa pakai rumus hukum Archimedes. Begini, massa jenis benda dikali volume benda sama dengan massa jenis fluida atau si zat cair ini dikali volume yang tercelup. Jadi volume yang masuk ke dalam cairan itu. Untuk cairan yang A tadi kan katanya 2/3 bagian muncul di atas gitu ya. Di sini di atas tuh 2/3 bagian, otomatis yang di dalam ini 1/3 bagian gitu ya. Sedangkan untuk cairan yang B 1/4 dia muncul di atas permukaan, maka di bawah di sini tuh 3/4 bagian gitu. Berarti untuk cairan yang A gini, massa jenis benda kali volume benda gitu ya, sama dengan massa jenis A terus dikali bagian yang masuk, berarti 1/3. Sedangkan untuk cairan yang B, massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis B, si cairan B ini dikali bagian yang masuk, yaitu 3/4. Jadi dari dua sistem ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa massa jenis A dikali 1/3 sama dengan massa jenis B dikali 3/4 gitu ya. Berarti massa jenis A banding massa jenis B sama dengan 3/4 dikali 3/1 ya, berarti 9 banding 4, berarti jawabannya yang D.